Halo pemirsa JVR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Joko Widodo usai rapat terbatas menyampaikan Indonesia sangat marah terhadap situasi konflik Hamas-Israel dan akan segera mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Selain itu, sebagai langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil, hari ini anggota DPR mengenakan syal Palestina saat sidang paripurna DPR Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai agenda rapat terbatas mengenai Palestina menyampaikan bahwa kloter perdana bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia untuk korban konflik Hamas-Israel diterbangkan menuju Palestina pada pekan ini. Bantuan itu berasal dari pemerintah, pelaku dunia usaha, serta masyarakat Indonesia. Selain itu, Presiden Republik Indonesia menyatakan Indonesia sangat marah terhadap situasi konflik Hamas-Israel yang memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza. Pemerintah Indonesia pun turut mengikuti secara dekat perkembangan situasi di Gaza. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyatakan sikap tegas Indonesia yang mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik di Gaza. Presiden juga menyuruhkan agar kekerasan terhadap masyarakat sipil harus segera dihentikan. Presiden Republik Indonesia juga mendorong akselerasi bantuan kemanusiaan dari Indonesia bagi para korban. Selain itu, komunikasi dengan banyak pihak juga perlu diperkuat untuk mengupayakan penyelesaian masalah tersebut. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Sementara itu, sebagai bentuk dukungan kepada Palestina atas serangan yang terjadi, hari ini DPR RI kompak mengenakan syal Palestina saat sidang paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Tercatat 154 anggota DPR yang hadir mengenakan syal Palestina yang dibagikan oleh Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban Bekerja Sama dengan Grup Kerjasama Bilateral Indonesia-Palestina di depan ruang rapat. Dalam pidatonya, Puan mengatakan DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah diplomatis. Merespon konflik bersenjata yang terjadi antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas yang telah menewaskan ribuan orang, DPR RI terus mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah diplomasi dalam mendukung penyelesaian yang adil bagi Palestina, serta terus menyuarakan pengakuan internasional terhadap kedaulatan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Bali hari ini, Presiden Joko Widodo membuka World Hydropower Congress 2023. Kongres Tenaga Air Dunia 2023 bertujuan guna membantu memastikan ketahanan energi dan mencapai emisi nol bersih global. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka secara resmi World Hydropower Congress atau Kongres Tenaga Air Dunia 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa kini bumi sedang tidak baik-baik saja. Menurut PBB, kenaikan suhu bumi kini telah mencapai 1,5 derajat Celcius, sehingga diprediksi mengakibatkan 210 juta orang mengalami kekurangan air. PBB pun menyebut situasi saat ini bukan lagi global warming, tetapi global boiling. Ancaman nyata lainnya yaitu 14% populasi akan terpapar gelombang panas dan 210 juta rumah akan terendam banjir pesisir. Selain itu, 600 juta orang akan mengalami malnutrisi akibat gagal panen. Untuk itu, Indonesia berkomitmen mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru terbarukan dalam skala besar, mengingat Indonesia kaya akan potensi energi hijau. Dan berdasarkan hitungan diperkirakan mencapai 3.600 gigawatt baik dari matahari, angin, panas bumi, arus laut, bioenergi, ombak, dan juga dari hydropower. Terkait dengan hydropower, Presiden mengatakan bahwa Indonesia menghadapi tantangan, salah satunya lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik.
sehingga pemerintah Indonesia membuat blueprint transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower ke pusat pertumbuhan ekonomi dan industri, sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi. Tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi. Pendanaan dan alih teknologi, di mana ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit dan membutuhkan kolaborasi dengan seluruh kekuatan ekosistem hidro di dunia. Di mana saya berharap World Hydropower Congress ini dapat menjadi forum kolaborasi yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi untuk pemanfaatan energi air bagi ekonomi hijau yang berkelanjutan. Kongres Tenaga Air Dunia 2023 diselenggarakan untuk membahas upaya promosi energi terbarukan dan pembangunan industri masa depan melalui pembangkit listrik tenaga air, penanganan isu lingkungan dan sosial, serta pembangunan ketahanan iklim untuk mengatasi kekeringan dan juga banjir. Informasi lainnya pemirsa, Badan Pusat Statistik menyosialisasikan peraturan BPS nomor 4 tahun 2023 tentang penyampaian dan pengelolaan data dan atau informasi perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. PLT Kepala BPS berharap dengan kehadiran peraturan tersebut dapat menjadi alat pemersatu BPS dengan berbagai instansi demi kemajuan perdagangan melalui sistem elektronik di tanah air. Badan Pusat Statistik menyosialisasikan peraturan BPS nomor 4 tahun 2023 tentang penyampaian dan pengelolaan data dan atau informasi perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Dalam aturan ini, peserta wajib menyampaikan berbagai data dan informasi terkait dengan transaksi perdagangan elektroniknya ke BPS yang mulai ditetapkan pada awal tahun 2024. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar dalam pembukaan acara tersebut menyampaikan, BPS telah menyiapkan infrastruktur penyampaian data secara elektronik dengan fleksibilitas atau dengan memanfaatkan moda yang bisa diakses melalui platform Indonesia Data Hub atau melalui indah.bps.go.id/PMSE. Amalia juga menyebutkan BPS akan menjaga seluruh kerahasiaan yang masuk melalui PMSE karena telah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Oleh karena itu tidak perlu adanya kekhawatiran terkait kerahasiaan data dan BPS juga tetap mengacu pada prinsip fundamental statistik negara sesuai dengan PBB UN Fundamental Principles of Official Statistics. PLT Kepala BPS berharap dengan kehadiran Peraturan Nomor 4 Tahun 2023 ini dapat menjadi alat pemersatu BPS dengan berbagai instansi. Lebih, Amalia menekankan, PMSE ini bukan hanya milik BPS atau pemerintah, akan tetapi ini adalah milik seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan perdagangan melalui sistem elektronik di tanah air. Dan kami BPS tentunya akan dengan sungguh-sungguh menjamin kerahasiaan data yang disampaikan kepada kami. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik dan juga kami selalu mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau yang dikenal dengan nama UN Fundamental Principle of Official Statistics. Jadi kerahasiaan data itu memang selalu kita jaga dari hulu sampai hilir dan kami jamin kalau ini adalah dilindungi oleh undang-undang dan selalu kami jaga di setiap lini. Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan Girls in ICT Day Indonesia 2023 yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital antar gender. Dalam forum tersebut, Sekjen Kemenkominfo Mira Taiba mengajak kaum perempuan Indonesia untuk dapat terus meningkatkan literasi digital melalui berbagai program yang ditawarkan, salah satunya Gerakan Nasional Literasi Digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak perempuan Indonesia untuk terus meningkatkan literasi digital melalui berbagai program yang ditawarkan Kominfo untuk dapat mengurangi kesenjangan digital dan mampu berinteraksi di segala lini kehidupan, termasuk bagi kaum perempuan. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Taiba dalam forum Girls in ICT Day Indonesia 2023 mengungkapkan hal tersebut mengacu pada penggunaan ekosistem digital baik di tingkat dunia maupun Indonesia yang masih didominasi oleh kaum laki-laki dibanding perempuan.
Mengutip data International Telecommunication Union tahun 2022, Sekjen MIRA menunjukkan bahwa sebagian besar dari 2,7 miliar penduduk dunia yang belum memiliki akses internet berasal dari kalangan perempuan dan pengguna internet aktif di dunia proporsi laki-laki sebanyak 62%, sedangkan perempuan di angka 57%. Selain itu di dunia sains, teknologi, engineering, dan matematika saat ini juga masih didominasi oleh laki-laki. Proporsi perempuan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi seperti pemrograman, analis sistem, pengembangan perangkat lunak, dan lainnya baru mencapai 17%. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya mengikis kesenjangan digital di kalangan perempuan dengan memberikan kesempatan untuk mewujudkan mimpi, harapan, dan manfaat bagi masyarakat. Dengan akses internet dan keterampilan menggunakan teknologi digital yang mumpuni, perempuan dapat memperluas peluang untuk memulai bisnis dengan pasar yang besar, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengejar pendidikan, mendapatkan layanan kesehatan dan keuangan, bertukar informasi, dan berpartisipasi lebih aktif dalam kehidupan bermasyarakat maupun keluarga. Sebagai perempuan di era digital, saya mengajak adik-adik serta hadirin sekalian untuk terus melangkah bergandengan tangan bersama untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Kegiatan Girls in ICT Day merupakan program tahunan dari ITU yang diselenggarakan setiap negara anggota, salah satunya di Indonesia. Pada tahun 2023, Girls in ICT Day mengusung tema Digital Skills and Literacy for Life. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.